Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Saraba Channel. Saraba dulu dong. Setelah lama tidak berpodcast karena beberapa halangan-halangan tertentu, saya podcast kembali. Hari ini saya mengundang seorang guru, kakak saya. Pokoknya banyaklah menginspirasi saya. Orang-orang sudah cari dia di mana-mana. Namanya Imelda Liliana Muhyiddin atau yang akrab disapa Kalia. Halo Kalia. Halo, apa kabar? Saya yang bertanya. Oh ya. Alhamdulillah baik. Kak, apa kabar Kak hari ini? Baik. Oke, Kak, sebelum kita mulai podcast saya mau tanya dulu. Kalau kegiatannya Kakak tiap pagi, apa sih sebenarnya? Tiap pagi kalau bangun sekarang atau yang biasa-biasa? Oh, yang biasa. Ya pagi ya sholat Jumat, terus udah gitu urus rumah. Pagi sholat Jumat? Sholat Jumat. Sholat Jumat, sholat subuh ya Allah, Rif, Masya Allah. Lagi blank, Rif. Sholat subuh, udah gitu pagi ya, biasa seperti biasa lah, perempuan, ibu-ibu, masak dan sebagainya. Ya. Kakak suka masak nih? Suka. Dan Arif biasanya ini kan? Anggaplah saya tidak tahu. Oh ya baik. Kakak suka masak apa biasa? Biasanya ya apa dia lah. Kue kayak? Kue, roti-roti itu bukan masak, Rif. Apa itu? Itu baking. Oh iya. Oke, biasa kakak juga bikin kue kan? Iya. Itu mana tadi itu baking? Iya. Oh ya baik. Kak, kalau kakak kan melihat perempuan-perempuan ini juga harusnya bisa masak toh. Kenapa Kak? Perempuan itu harus bisa masak? Ya enggak semuanya bisa masak. Okay. Kan tergantung apakah dia punya hobi atau enggak. Tapi kan kodrat wanita itu ya at least bisa goreng telur aja udah bisa. Iya, masak air lah. Masak air. Oke, Kak, kan kemarin Kakak habis melewati yang namanya pilkada kan, dan kalah. Dan belum beruntung, belum rezeki. Kak, selama kampanye ini apa yang bisa Kakak ambil hikmahnya? Ya, masih banyaknya problema di masyarakat gitu ya. Setiap kali kita sosialisasi masih banyak problem di masyarakat, apalagi kita kena dua bencana alam dan bencana non alam. Iya, betul. Jadi ya luar biasa permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Tapi saya yakin lah Pak Hadianto dan Dr. Reni akan bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan baik. Sebenarnya Kak, apa yang memotivasi Kakak untuk maju di Pilkada 2020 ini? Kan kita jarang bicara soal ini Kak, kalau di rumah. Motivasi pengabdi untuk Kota Palu. Saya lahir di sini, besar di sini, sekolah di sini, ya kan? Yeah. Mata pencarian juga di sini, cari rezeki di sini, gitu. Sebagai warga Kota Palu punya hak untuk bisa membangun negeri ini. Itu aja. Sehingga kalau terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti misalnya kita kalah dalam pilkada itu tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah, soalnya kan saya sudah punya pekerjaan lain, gitu. Kan basic saya pengusaha. Iya, betul. Bukan yang tidak punya pekerjaan, kan gitu. Bukan tiba-tiba gabut mencalonkan jadi wali kota. Gitu amat lah. Balik lagi ke rutinitas biasa ya. Balik lagi sebagai pengusaha gitu. Oke, Kakak kan sudah banyak kan ketemu dengan masyarakat Kota Palu toh. Terus saya bongkar sih gini, kakak ini lulusan Amerika juga. Enggak juga, biasa aja. Pernah sekolah di Amerika. Kira-kira apa yang membedakan masyarakat di Palu dan Amerika itu? Ya beda lah. Jangan dibandingkan Amerika dengan Palu. Bagaimana cara? Apa yang beda menurut kakak? Ya bedanya ya sangat jauh beda ya. Maksudnya di sana juga kan lebih bebas gitu ya. Lebih bebas berekspresi. Anak-anak muda sekarang juga Indonesia juga bebas berekspresi, tapi di sana kan lebih bebas dalam tanda kutip gitu ya. Kalau kita kan masih punya pakem-pakem, budaya masih kita pakai dan tidak bolehlah kita tinggalkan tradisi itu. Kalau di sana agak bebas kayaknya. Ya sangat bebas lah. Oke, Kak, selama pilkada ini sebelum akhirnya pencoblosan pasti ada namanya kampanye kan. Hal-hal apa yang kemudian menurut Kak ada yang lucu Kak selama kampanye ini? Pengalaman-pengalaman apa yang menarik? Kan ini perlu dibahas juga kan. Menarik apa? Kayak misalnya kalau kayak saya ikut sepatunya Walpri hilang, oh iya. Selain itu yang paling lucu memang yang di Uyan Tumbu itu unik sebenarnya karena kita memang medannya luar biasa. Kalau di di kota atau di pelosok-pelosok yang masih terjangkau jalannya bagus ya tidak ada keunikan lah, tapi keunikan yang paling luar biasa memang saya jatuh cinta sama Uyan Tumbu. Dalam artian medannya luar biasa gitu ya, kita off road gitu kan. Ya, itu unik gitu, unik. Karena melewati 7 anak sungai gitu ya, itu sangat unik.
sampai Walpri hilang gitu kan ya. Dua Walpri hilang. Itu terus saya pinjam sendalnya warga itu luar biasa. Kenapa hilang juga sepatunya? Enggak hilang, cuman kan lebih enak, lebih nyaman pakai sendal gitu kan. Iya. Selain itu Kak, apa lagi pengalaman menarik selama kampanye? Ibu-ibunya lah yang paling banyak curhat gitu ya. Curhatan yang paling luar biasa gitu. Luar biasa lah. Yang paling banyak itu curhat ibu-ibu. Curhat ibu-ibu. Curhat ibu-ibu. Pokoknya curhat ibu-ibu dari awal, saya dari November itu sampai sekarang. Sebelum COVID tuh paling banyak curhatan. Kemudian setelah COVID lebih banyak lagi curhatannya. Tapi banyak permasalahan. Lumayan sih Kakak punya suara kan kemarin nomor 2 ya. Iya. Nomor 2. Pendatang baru terus langsung nomor 2 itu merupakan suatu prestasi. Luar biasa. Kakak puas enggak dengan hasil yang Kakak dapatkan? Dalam artian kerja hanya setahun gitu ya. Saya kan kerjanya hanya setahun. Kemudian kita kena COVID. Dalam artian setelah COVID ini kan ada aturan-aturan dari KPU yang tidak bisa kita ketemu banyak orang. Jadi memang itu ada hambatan. Tapi alhamdulillah so far terakhir saya ngeliatnya 31% kalau tidak salah. Alhamdulillah sudah luar biasa sih kerja kami itu. 31% Kakak. Luar biasa sih. Baru Kakak ini ternyata jago juga bahasa Inggris ya. Biasa aja lah, Rif. I want to talk you. Oh my God, no. Using bahasa. Speak bahasa saya aja. Cuma batas juga, saya tahu juga sih. Daripada belepotan kan, Iya, Rif? saya kalah nanti. Ya. Terus Kak, setelah selesai pilkada, apa rencananya Kak? Ya tetap, apa rencana? Iya, rencana selanjutnya tidak. Ya kan tetap aja melanjutkan rutinitas seperti biasa. Ya. Dalam beberapa bulan ini kan agak sedikit terbengkalai, jadi harus tetap difokuskan. Kemudian kami harus, sekarang kan lagi pembangunan ballroom gitu ya, iya, dengan kapasitas 3.000, Jalan Durian, kapasitas 3.000. Kemudian kedepannya insya Allah di belakangnya ada hotel gitu ya. Kemudian next ini insya Allah minggu depan sudah ada gambar untuk saya buat bakery gitu, ada lounge-nya ya. Melanjutkan hal seperti itulah. Karena yang akan hidup itu nanti ya makanan, sektor makanan, industri makanan. Betul, UMKM ya. Ya, Kakak fokus sekali dengan UMKM, kenapa Kak? Karena itu yang menggeliatkan pada perekonomian. Oke. Dan saya berharap Pak Hadianto dan Dr. Reni ya bisa betul-betul memperhatikan UMKM itu. Iya, karena Kakak juga sangat fokus ke UMKM itu sendiri ya. Iya, harus. Oke. Terus Kak, apa rasanya sih kalah? Iya, kalah dalam artian tidak menang lah dalam pilkada itu. Itu kan hal yang biasa ya. Hal biasa menang kalah dalam karena suatu proses. Karena saya daripada Kakak. Iya memang, saya kan happy aja. Saya tim suksesnya kalian. Saya ketua gerilya. Saya ketua gerilya. Tapi menang kalah dalam suatu proses demokrasi itu hal yang biasa, Rim. Jangan kita larut dalam kekalahan gitu ya. Menduduki peringkat kedua itu tidak gampang gitu ya, melawan seorang Pak Hadianto yang betul-betul politisi senior juga menurut saya. Dan saya sangat bangga dengan pencapaian ini dalam artian Pilkada Kota Palu ini kan saya betul-betul baru terjun full dalam artian saya memang kader partai gitu, tapi kan ini pilkada pertama yang saya ikuti. Saya tidak pernah mengikuti pilkada sebelumnya, walaupun saya pernah mengikuti pileg. Tetapi ini luar biasa dalam artian ini kota saya gitu ya. Ini kota saya dan saya belum dikenal gitu. Saya belum dikenal sama sekali gitu. Yang dikenal adalah nama belakang saya gitu ya. Siapa yang tidak kenal Pak Muhyiddin. Tetapi sekarang yang lebih dikenal ya malah Imelda Muhyiddin gitu kan. Imelda udah saya itu gitu. Berarti lebih dikenal lagi kayak itu satu kesyukuran juga ya, tidak dikenal. Sama sekali belum dikenal. Alhamdulillah. Terus saya mau kebetulan tadi saya menulis untuk Kak. Puisi, saya kira. Iya, semacam itulah tulisan untuk. Setelah saya baca panjang sekali. Senyum itu masih sama. Pertama kali saya diminta Kalia untuk membantunya dalam kontestasi pilkada, saya tidak perlu pikir panjang untuk bilang siap. Saya tidak perlu menjelaskan seberapa baik orang ini terhadap saya dan teman-teman saya. Karena setiap orang punya sisi baik. Ini bisa dibilang foto selfie pertama saya dengan Kalia. Saya tidak berpikir untuk tiap hari harus foto bersamanya. Lagi pula, saya juga malu dan sedikit gengsi untuk meminta. Sebab hampir tiap hari kami bertemu. Setelah pesta demokrasi dan pemenangnya sudah hampir ketahuan, Kalia masih sama seperti dulu. Masih Kalia yang saya kenali. Tidak merubah satu apapun. Apalagi senyumnya masih tetap cantik. Kepentingan kita hanya untuk pengabdian pada daerah ini melalui jalur eksekutif.
Ketika mayoritas masyarakat tidak memilih Kalia, itu bukan salah siapa-siapa. Memang garis tangan saja yang belum waktunya. Saya tidak pernah menyesal berjuang bersama Kalia. Kalia mungkin tak jadi naik, tetapi berjuang bersamanya adalah pilihan terbaik. Saya masih beranggapan Tol Lambu masih jadi rumah besar saya. Ketika Tol Lambu memberi perintah apapun itu, saya upayakan untuk selalu siap. Tertanda Arif Supardi Ibrahim, Ketua Gerindra, Gerakan Rakyat Inginkan Lia. Menjadikan kota Palu sebagai kota Adipura. Baca komen-komentarnya tadi. Oke, sip. Nanti saya minta kakak tanggapin. Ini banyak komentar, banyak sekali. Oh ya, silakan. Pertama dari Rosmaya Haji Jumadi. Ini kayaknya PL-nya kakak di Donggal Kodi. Lia orang baik, petarung sejati dan tidak pernah menghujat kandidat lain walaupun beliau selalu dizolimi dengan tim sebelah. Waduh. Tetap tersenyum dengan manisnya. Sehat selalu buat Lia dan keluarga. Amin. Tanggapannya kak? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak. Itu sudah lewat kemarin-kemarin. Baiklah, sekarang mari kita menata kehidupan ke depan, bagaimana Kota Palu ke depan. Kita kawal lah Pak Hadianto dan Dr. Reni untuk memimpin kota ini, ya. Bagaimana nanti kota ini ke depan, insya Allah lebih baik daripada sebelumnya. Oke. Ini lagi kak, Dian Ahmad. Ini saya tahu ini. Itu yang saya kagum pada beliau, tak pernah menghujat kandidat lain. Beliau hanya memancarkan senyum pada semua orang. Sehat terus Bu Lia. Amin. Tidak boleh lah kita menghujat, ya. Bagaimana kita memberikan pelajaran yang baik dalam berpolitik. Kita harus santun dalam berpolitik gitu ya. Hujat menghujat itu bagi saya bukan bukan karakter saya gitu. Memang saya tidak bisa seperti itu gitu. Memang tidak bisa gitu dan tidak mau seperti itu. Buat apa sih menghujat-hujat orang? Lagian tidak ada untungnya. Bagaimana kita berpolitik yang baik, berpolitik yang santun, nah insya Allah juga kita kedepannya juga lebih baik. Gitu. Amin. Ada lagi nggak? Banyak nih. Ma'ruf Erlaihi. Mantap, dari relawan menjadi keluarga, itulah persatuan. Dari relawan menjadi, ya itu. Banyak yang jadi tadinya relawan sekarang menjadi seperti keluarga. Harus. Dan tidak boleh putus tali silaturahim itu. Ya. Oke, ini lagi dari Hafid Cipta. Bikin kue andalan kayaknya. Kan kita sebentar. Iya. Bikin kue andalan kayaknya nih. Senyum kalian berdua masih sama dengan sebelumnya. Sehat selalu bersama Silika Jaya. Dia tetap Silika Jaya. Dia lagi. Tetesan itu. Iya. Tetesan minum itu. Iya, itu. Yang biasa dipakai sama yang namanya Ain. Nanti dimunculin fotonya ke Ain nih. Mantan ketua ANPG. Iya, mantan ketua ANPG. Ada lagi nih kak. Hildalian, Masya Allah. Salut sekali. Kami juga selalu siap membantu. Luar biasa. Insya Allah. Amin. Nah, ini Fudail Dai, ini tetangga kakak, penjual saraba juga. Dan jadi sainganmu berarti kan? Dan tak lupa sesekali menghilangkan penat di Losa 70. Tetap semangat. Dan Losa itu nama kafenya. Oke. Kapan di mana itu kafenya? Di samping rumah kayak lorong itu. Jalan Nanas gitu. Nanas. Nanas. Yang di belakang. Iya. Insya Allah. Ada dulu juga. Halo. Oke, halo. Siapa namanya? Fudail. Halo Fudail. Ini Zul Ramdan, anaknya Pak Safrun Abdullah. Oke. Kalia yang selalu perhatian sama juniornya. Salam hormat kak. Salam hormat kembali. Terima kasih banyak. Nanti kita ketemu. Oke. Ada lagi gak? Banyak ini. Ini nanti sama kasih beras 5 kilo dorong gitu. Ya nanti kakak pilih. Iya betul. Baik. Boleh. Nanti kakak pilih komen terbaik. Kita kasih beras 5 kilo. Baik. Disponsori Saraba Channel. Mohon maaf tidak disponsori Kalia. Disponsori Saraba Channel. Ada uang gitu. Jangan Saraba yang kejadiannya. Oke, ini lagi. Windy Priscilia Polwan. Pada dasarnya semua paslon itu baik. Yang kita harapkan siapa yang kita usung itu melakukan tugas dengan baik. Jadi maksudnya siapa yang kita usung, kita harapkan itu melakukan tugas dengan baik. Iya, emang itu. Apa Polwan? Temannya Angel dong. Nama belakangnya Windy Presiden. Dia bukan Polwan. Oh iya, sekarang informasi. Angel itu walprinnya kalian. Nanti kita kasih tunjuk juga. Luar biasa. Ada lagi Opal Madangkara. Belum berakhir perjuangan. Masih ada kesempatan ke depannya. Mudah-mudahan umur panjang untuk semua-semua. Amin. Insyaallah amin. Banyak nih kak. Ini Bambang Abu Julu. Ustadz andalannya kalian. Jadi petoba pasti. Iya. Seorang pengusaha wanita yang tangguh sudah bersedekah, Bunda Haja Imelda Liliana namanya. Amin, itu tabungannya suka bersedekah, ringan tangan bersedekah. Iya, amin. Besar semua.
Penegasan ini kan. Ya, amin. Ada yang mau dikatakan untuk Ustadz Bambang? Apa ya? Jaga kesehatan. Patuhi protokol COVID. Enggak. Oke, lanjut lagi. Ini apa ini RT di Jalan Asam? Oh. RT Jalan Asam. Pencapaian untuk areanya Asam sesuai janji aku penuhi. Tetap setia untuk Ibu Imelda. Makasih banget. Makasih banget. Ini Ustadz Irwan Sandi, sosok orang baik, santun dan bersahaja. Wih, makasih Ustadz. Ayo Ustadz, assalamualaikum Ustadz. Banyak yang ini kan, banyak yang Alhamdulillah. Ini Ekel Polos, MC Golkar biasanya. Ekel. Oh, Ekel. Kami tetap bersama Pemuda kalian. Pemuda gereja. Dia bilang kami tetap bersama kalian. Oh, alhamdulillah, amin. Makasih Ekel. Ini juga Herman Lakuan kan? Oh, tidak. Coba dikenalkan dulu. Wakil Ketua DPR. Dia bilang, "Iyo, tapi satu manis, satu pahit." Kan saya bilang senyum kita manis. Dia bilang tapi satu manis, satu pahit. Oh iya, kamu yang pahit. Iya memang. Pasti saya. Kalian selalu manis. Pasti. Kalau ini gak tahu, Vivi Indah Liputo. Ini juga aku ini. Wah, komen apa lagi dia? Itu Aku sahabat suka. saya. Hai Vivi. Aku suka dia. Aku suka. Saya suka dia juga. Woi, karena teman sekolah kan. Oh iya, dari SD saya sama dia. Oke, ini Mudin menantunya Acil. Oh oke. Sehat sukses selalu buat kalian dan ketuaku yang tampan. Saya dipuji. Kamu di situ bilang taman, saya nggak dibilang apa-apa. Pak, Iya. Salah dia. Nanti kalau almarhum Bang Acil bakal marah. Iya, kalau sering kita beli nasi goreng. Nasi goreng. Bagaimana Mudin? Minyak. Minyak ada mie tek-tek. Oke. Promosi lagi di Cendana. Di Cendana. Cendana berapa ya? Ini ada juga Rian Les Abbas. Periode berikutnya insya Allah jadi wali kota. Cari nama dulu, maklum orang baru, posisi 2 sudah cukup. Wih, iyalah. Ada komentar? Enggak ada. Memang orang baru kan. Iya. Nah, orang baru ya posisi kedua sudah luar biasa. Oke, ini orang dari Kampung Baru, Wahyu Septian. Ayo benahi Palu tetap di hati. Oh iya, Wey. harus ayo. Siapapun yang jadi wali kota tetap Palu harus dibenahi. Iya, Iya. harus. Oke, ini lagi Kita membahas kepunyaan itu. Iya kak, kita saya mau kakak berkomentar. Oke, baik, ini siap. pendukung kakak semua ini. Oke. Muhammad Rizaldi Subandinja, semangat buat Ibu Lia dan sukses selalu untuk kalian. Iya, salam balik buat. Supaya orang juga merasa bahwa kalian perhatian dengan. Iya. Ini kalau Ryan Petalolo kakak kenal? Oh, tidak kenal kayaknya. Iya, saya Jangan, tidak saya kenal. kenal. Tahu saya dibaca Siapa, komennya ya? bener kan? Siapa namanya itu? Nggak usah. 2024 kita gas lagi om. Oh iya, biasa bom. Insya Allah kayaknya. Insya Allah. Kita lihat dulu. Insya Allah, kita lihat aja. Kalau Diana melihat kagak kenal. Itu apa lagi? Akhirnya apa juga komentar situ? Apa Iya, komentarnya? Cuma tanda love saja. Oh oke, love you deh. Asik sekali. Oke, ini Pak Hardi, mantan guru SMP 1. Sosok wanita yang paripurna, hebat, cerdas, dan ramah. Oh ya, terima kasih Pak Hardi, masya Allah ketua kepala sekolah SMP 1. Terima kasih Pak Hardi. Terima kasih banyak. Tidak ya. Enggak lah Pak Hardi. Ini Nazira Basgevan 2024 berjuang lagi. Amin. Insya Allah. Ada Via Wahyudi. Saya bacakan semua ya. Nanti kakak pilih siapa yang kakak kasih beras. Bukan kakak yang kasih beras saya. Oh, ya. Tadi kamu yang ngomong saya kasih beras. Walau kali ini takdir belum berpihak, bukan berarti perjuangan terhenti karena Tuhan masih menguji dan ada hikmah di balik semua. Tetap semangat, salam manis buat yang termanis dan tetap bersinar. Wih, berarti ada sinar di bawah. Bayang, banyak sekali yang sayang dari kalian ya. Ini lah, orang baik itu pasti banyak yang sayang. Wih, termasuk saya. Saya sayang dengan kalian. Oh ya, alhamdulillah. Semangat insya Allah di 2024. Insya Allah. Insya Allah. Jangan komentar kan? Jangan dulu berkomen. Lia orang baik dari Erlin. Penyiar radio. Oh, RRI. Erlin. Kak Erlin, terima kasih Kak Erlin. Hai Kak Erlin. Thank you so much. Fani Karlina Pria, insya Allah periode selanjutnya ibu bisa naik. Semoga Allah mudahkan beliau sehat selalu. Amin, insya Allah. Pokoknya hampir semua komen begitu. 2024 lanjutkan. Ini juga Sofyan Sopu, salam 4 jari dan selamat kepada 02. Insya Allah aman. Sofyan Sopu gak kenal? Sofyan Sopu. Gak kenal? Penjual ikan di pasar impres. Oh, ya kan gak tahu nama aslinya. Cuma taunya kan pian doang gitu. Ada juga Ilyas Umala. Iya, Kak Ilyas. Apa saya komentarnya? hormat dan bangga terhadap beliau. Oh iya. Makasih. Aduh, komentarnya apa ya membuat Kak Ilyas ya. Terima kasih Kak Ilyas. Ya, sehat-sehat selalu. Oh, ini panjang. Wih, panjang. Olah Parampasi. Nanti Olah Parampasi.
Sosok wanita cerdas, sederhana, bersahaja, tak pernah membedakan dengan siapa saja berhadapan. Yang tua dihormati, yang muda dihargai. Santun, tetap di hati. Insya Allah calon pemimpin masa depan. Amin. Besar hikmah di balik semua ini dan pembelajaran berharga untuk ke depan yang lebih baik. Tetap semangat. Gaspol 2024. Amin Kak Allah. Thank you so much. Banyak sekali nih. Ini oke, selesai ya. Banyak sekali yang sayang dengan kalian. Mungkin kalian juga bisa sampaikan kepada pendukung-pendukung kalian yang sudah bekerja keras di lapangan. Apa yang mau kalian sampaikan? Ya, terima kasih kepada seluruh tim baik dari partai ya dan relawan yang telah bersama-sama saya selama sekitar ya setahun lah kita bergumul dengan yang namanya kampanye, kemudian sosialisasi dan sebagainya, bakti sosial dan sebagainya lah. Alhamdulillah semua sudah menjadi keluarga gitu ya, dan saya berharap tidak putus tali silaturahim antara saya dengan mereka. Alhamdulillah dari kemarin saya balas-balas semua WA mereka gitu ya, tetap memberikan support gitu ya. Kita akan melihat bagaimana nantinya, tapi yang sekarang yang penting dan yang terpenting adalah bagaimana kita bisa bersama-sama gitu ya mengawal pemerintahan ke depan ini dengan baik. Ya, tidak boleh lagi kita tinggalkan lah yang kemarin-kemarin. Kita tutup buku di tanggal 9 kemarin itu ya. Setelah kita melihat hasil sementara quick count itu, kita melihatnya ya sudah, kita tutup buku. Dalam artian baik, marilah kita menata kehidupan setelah itu sekarang dan seterusnya gitu ya, untuk Palu yang lebih baik. Bagaimana sesuai dengan juga slogannya Pak Hadi dan Dr. Reni, Palu mantap bergerak. Bagaimana kita bergerak bersama mereka dan mengawal mereka. Oke. Terus Kak, apalagi yang ingin Kakak, kalau saya mau bertanya ya, kenapa Kakak mau diundang di Saraba Channel? Karena itu punyamu. Enggak lah. Kakak kasih puji-puji sedikit. Enggak lah, karena Saraba Channel itu adalah podcast terbaik lah. Oh enggak. Enggak lah, bohong banget enggak. Ketawanya gitu banget. Iya benar begitu. Ya. Terus apa lagi? Tanya apa lagi? Itu Kak, sampaikan dulu. Kenapa Kakak mau diundang di Saraba Channel? Ya karena yang punya adalah seorang arif gitu ya, yang arif dan bijaksana. Apa namanya ya kalau di YouTuber. Iya. Ini YouTuber Palu loh dia ini. Dan dia adalah ketua gerilya yang memang relawan saya dari awal. Dari gerilya itu adalah relawan Imelda yang dari awal. Saya belum berpasangan, pertama itu adalah dengan gerilya. Dan luar biasa gerilya lebih banyak fokusnya kepada sosial gitu ya, dari penyemprotan, disinfektan gitu ya, sampai ada yang pakai baju hazmat gitu ya, mereka sangat berani menyemprot yang ambulans dan sebagainya, itu adalah gerilya gitu. Dan mereka adalah anak-anak muda yang memang kreatif, dalam artian mereka semuanya punya pekerjaan, alhamdulillah gitu ya. Jadi bukan anak muda yang hanya nongkrong saja, tapi mereka punya pekerjaan, alhamdulillah. Satu yang mau tanya, kenapa? Dari tadi saya bertanya terus. Iya. Baik. Biasanya, satu terus ya. Biasanya kan kalau orang kalah pilkada, dia pergi di MK lagi untuk protes dan lain-lain. Kenapa Kakak tidak? Hah? Ya sudah jelas terlihat lah dari hasil quick count gitu ya. Kalau barangkali MK itu bisa kalau selisihnya kecil gitu. Ini kan selisihnya udah luar biasa, agak jauh. Ngapain? Percuma. Oke, berarti buat apa? Sudahlah, kita tutup buku. Saya sudah katakan tadi. Tanggal 9 Desember kita melihat hasilnya, ya sudah selesai. Tinggal kita menunggu ketetapan dari KPU. Tidak usah lagi diperdebatkan. Pokoknya bagaimana Palu ini ke depan kita bisa kawal Pak Hadi dan Dr. Reni ya, untuk membangun kota Palu ini dengan lebih baik. Banyak sekali permasalahan di dalamnya. Kalau Pak Hadi dan Dr. Reni berjalan sendiri kan tidak bisa. Kita harus mengawal beliau. Oke, luar biasa. Itu tadi podcast saya dengan Kalia. Sebelum saya menutupnya Kak, biar kakak ini saya punya bos lah. Karena saya ketua gerilya, kakak calon. Tapi saya tetap ingin memberikan sesuatu ke kakak. Oh iya, jangan Saraba ya? Tidak. Ini oleh-oleh nih. Setiap narasumberku pasti saya kasih hadiah. Benar, masih diambil kameramenku. Seharusnya kau punya Palpri juga barangkali. Ada juga Sekpri. Iya, seharusnya kamu panggil Angel atau Pak Mapo itu. Oh jangan mampu saya. Ini Kak, ini adalah gelas Saraba Channel. Oh iya. Kakak kalau pagi-pagi minum teh, Oke. pakai gelas ini. Oke. Tapi saya mau tanya juga, kenapa namanya Saraba? Saraba itu singkatan sebenarnya. Oke. Sudah belum jelaskan nih. Saraba itu kan, saya kan dipanggil di Kampung Baru Arif Bangana. Jadi Saraba itu sharing. Arif Bangana. Bangana itu apa? Apa ya, tempurung begitu kan bahasa.
dalam bahasa kain. Mungkin karena dulu waktu masih kecil saya gunting itu gunting tempurung. Oh, saya kira kalau tempurung. Jadi dipanggil Arif Bangana. Jadi sarap itu adalah sharing bersama Arif Bangana. Oh, sharing bersama Arif Bangana. Oh, oke. Cocok kan? Ya, enggak sih. Kayaknya kita harus tutup ini channel karena sudah mau diambil juga kameranya kali ya. Oh yuk. Jangan kau buka di sini, Rif. Ya Allah. Terima kasih juga kalian sudah datang. Terima kasih. Kalau tidak ada kalian mungkin tidak ada Sarabat Channel, tidak ada kamera. Iya, saya lebih saya. Oh, kalau begitu satu sambil. Kau belilah dari saya. Berapa lah? Ya lumayan lah gitu kan. Supaya nanti kan hari Rabu kita mau bikin acara. Ya itu kau jualan dulu. nanti kita bicara di belakang layar lah itu. Oh ya baik. Kalau Batawar sih, saya kan host. Kan support. Misalkan saya mau tahu. Iya kan. Saya mau beli makan. Kau kan orang top gitu kan. Oke, Kak, terima kasih sudah mau datang di Sarabat Channel. Iya, sesuai janji tadi 4 orang yang sudah dipilih kalian karena kalian kemarin nomor 4. Jadi 4 orang yang berhak mendapatkan beras 5 kilo dari Sarabat Channel. Siapa semua, Kak? Tante Ola Parampasi. Terus Nazira Basievan, iya, Via Wahyudin sama Sofian Sopu. Iya. Jangan cuma ikan terus, beras juga dapat. Dan juga voucher 100.000 dari Foodie Cafe and Resto. Woi. Oke, terima kasih. Thank you. Ya. Mungkin teman-teman yang lain bisa masuk untuk memberikan selamat kepada Kak Hadi. Oke, boleh. Selamat untuk memenangkan Pilkada 2020. Siapa yang mau masuk? Mungkin Kak Ain juga ya. Silakan Kak Ain masuk. Kak Wahid juga boleh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada Bapak Hadianto Rasid dan Dr. Reni Ramajido, saya dari hati yang paling dalam saya mengucapkan selamat kepada Anda berdua yang telah memenangkan, memang masih menurut versi quick count, tapi kami yakin bahwa kalian berdua lah yang memang pemenang dari Pilkada Kota Palu 2020-2024. Insya Allah kami ya dari Benahi Palu tetap akan mengawal perjalanan Bapak dan Ibu berdua sampai selesai. Insya Allah kita bisa bekerja bersama gitu membangun kota ini dengan lebih baik ke depannya. Banyak sekali permasalahan di dalamnya ya, di Kota Palu ini kompleks sekali. Dari kita kena 2 bencana alam dan bencana non alam. Insya Allah Pak Hadi dan Bu Reni bisa bersama-sama dengan rakyat cari solusi untuk membenahi kota ini dengan lebih baik ke depannya. Dan saya berharap visi misi dari Pak Hadi dan Dr. Reni itu betul-betul bisa direalisasikan kepada masyarakat Kota Palu. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, itu tadi podcast bersama Kalia dan tim relawan Benahi Palu. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Tetap di Sarabat Channel. Sarabat dulu dong.